Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Baik, kita melanjutkan materi hari ini masih di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik dengan pokok bahasan alat dan bahan kerja dari bahan logam. Dari saya Muhammad Irfan SPD. Mata pelajaran ini untuk teknik instalasi tenaga listrik kelas 10 di semester 1. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami alat dan bahan kerja dari bahan logam. Kemudian yang kedua, siswa memahami macam-macam alat yang digunakan sebagai bahan kerja. Kemudian siswa dapat memahami fungsi dari alat dan bahan kerja bahan logam. Kemudian siswa dapat mempraktekkan cara penggunaan alat dan bahan kerja bahan logam. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang kita capai: memahami alat dan bahan tersebut, jenis-jenisnya, kemudian fungsi dari alat tersebut, serta diharapkan nanti siswa dapat mempraktekkan cara penggunaan alat dan bahan kerja bahan logam tersebut. Kemudian selanjutnya kita lanjut. Jadi seperti apa sih gambarannya alat dan bahan kerja dari logam tersebut? Nah, kalau kita lihat alat dan bahan kerja ini yang terbuat dari logam, contohnya ada gergaji, ada kunci pas, ada obeng, ya, ada kunci Inggris, ya, kemudian ada pahat dan sebagainya. Jadi tentunya mempunyai cara penggunaan dan fungsi yang berbeda-beda. Kemudian penggunaan alat tersebut tentunya harus sesuai dengan prosedur yang digunakan dan tetap memperhatikan namanya keselamatan kerja. Selanjutnya, adapun alat-alat kerja dari bahan logam tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya tang. Jadi tang ini berfungsi untuk mengupas isolasi kabel atau kawat, kemudian untuk memotong, kemudian untuk menjepit atau kombinasi keduanya. Jadi contoh ini adalah tang potong, ya, digunakan untuk memotong saja. Kemudian ada namanya tang lancip yang seperti ini untuk menjepit, ya. Kemudian tang kombinasi. Jadi tang kombinasi itu fungsinya dua fungsi, yaitu sebagai memotong, kemudian dia sebagai untuk menjepit, ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada namanya sekrap tangan. Sekrap tangan itu pengerjaan penyekrapan, ya, fungsinya untuk menghilangkan noda-noda permukaan benda kerja sehingga menghasilkan permukaan yang licin dan rata pada benda kerja. Hal ini biasa kita mungkin lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, digunakan untuk proses untuk menghilangkan noda-noda pada permukaan benda kerja. Selanjutnya ada yang namanya jangka sorong, ya, modelnya seperti ini. Jadi jangka sorong ini fungsinya atau kegunaannya dapat mengukur benda dari sisi luar dengan cara diapit, ya. Kemudian yang kedua untuk mengukur sisi dalam satu benda yang biasanya berupa lubang pada pipa maupun lainnya dengan cara diulur seperti ini diukur. Kemudian untuk dapat mengukur kedalaman celah atau lubang pada satu benda dengan cara menancapkan atau menusukkannya, ya, modelnya seperti ini. Ya, baik, saya coba menjelaskan cara penggunaannya. Jadi ini namanya jangka sorong, ya. Saya play dulu. Jadi ada kita ini diputar, diklik, ya, di penguncinya. Ya, ini contoh penggunaan mengukur diameter luar, contohnya ini, ya. Saya ulang seperti ini, dibuka rahang, kemudian kita geser, kemudian bendanya, kemudian diapit. Jadi kita bisa ukur sini. Selanjutnya mengukur diameter dalam benda, ya. Jadi dalamnya seperti ini, kita buka dulu kuncinya, ya, dalam kedalaman, ya. Jadi digesernya, kemudian ini, ya, berapa dalamnya ini bisa diukur diameternya, ya. Kemudian selanjutnya untuk mengukur kedalaman. Untuk mengukur kedalamannya contohnya seperti ini. Ya, ini yang ada misternya, ditarik, kita klik, kemudian ini ada benda mengukurnya. Jadi cara ditusukkan, ya, ini digeser seperti itu. Selanjutnya
itu cara penggunaan dari jangka sorong. Selanjutnya yang keempat ada namanya obeng. Jadi obeng adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan baut. Ini ada berbagai macam, ada obeng minus, obeng plus ya. Kemudian ada yang bentuknya bintang, ada juga yang plus tapi ini agak ada ke dalam. Ya, kemudian harus berpasangan ya dari kelima model ini. Ini model bautnya ya. Ini model bautnya, jangan yang ini obengnya yang ini digunakan, ya tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan penggunaannya, karena itu kalau tidak sesuai maka bisa juga merusak bautnya sendiri ataupun obengnya, apalagi kalau dipaksakan. Selanjutnya obeng tes. Ya, ini bukan hal yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi bisa kita lihat. Jadi obeng tes ini tentunya setidaknya pertama untuk mengetahui ada tegangan atau tidaknya arus listrik yang mengalir pada satu benda. Yang kedua sebagai obeng minus ya. Sebagai obeng minus biasanya untuk memasang dan membuka sikur pada sebuah komponen listrik yang mempunyai dua fungsi. Selanjutnya palu. Jadi, palu sebenarnya atau bahasa lainnya adalah martil. Ya, digunakan untuk memukul, alat pemukul ya. Palu ini dibuat bermacam bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan jenis pekerjaan. Pertama namanya palu besi paku yang ini, kemudian palu besi kepala bulat, yang modelnya seperti kepalanya bulat ya. Kalau yang tadi untuk paku ya, jadi ada pencabut pakunya juga gitu. Kemudian palu kepala lunak. Kepala lunak itu maksudnya adalah bagian untuk pemukulan ini untuk benda-benda yang lunak, misalnya kayak plat yang kita mau ratakan, tentunya tidak boleh menggunakan ini, bisa saja merusak plat tersebut. Jadi dia menggunakan plat yang palu kepala lunak. Kemudian selanjutnya pengupas kabel. Jadi digunakan untuk mengupas isolasi kabel kawat dalam instalasi listrik. Ini khusus untuk mengupas kabel. Kemudian gergaji tangan. Jadi di sini ada dua macam contoh gergaji, namanya gergaji besi dan gergaji kayu. Gergaji besi tentunya ada dua bagian. Yang pertama ada namanya sengkang gergaji dan daun gergaji. Daun gergaji itu buat bergerigi ya, modelnya seperti ini tentunya ini. Seperti itu, ini bisa dipasang dan dilepas, tinggal disesuaikan ya seperti ini. Kemudian gergaji kayu tentunya hal yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian selanjutnya ada namanya kunci mekanik ya. Biasanya orang-orang bengkel ya istilahkan, tapi kita juga pakai di dalam instalasi tenaga listrik ya. Jadi contohnya ada namanya kunci pas ya. Kunci pas modelnya seperti ini biasa kita lihat. Kemudian ada namanya kunci ring. Ring ini maksudnya bundal, lingkaran ya, ring iya. Tapi ada juga kombinasi antara kunci pas dan kunci ring seperti ini. Kemudian kunci Inggris ya, atau adjustable wrench. Jadi menyesuaikan dengan baut yang akan kita buka atau kita longgarkan ataupun kita kencangkan. Ini tinggal diatur posisinya, disesuaikan besar kecilnya. Kemudian ada namanya kunci sok seperti itu. Jadi ini bisa diganti-ganti sesuai dengan matanya ya, bautnya, kemudian melakukan pengencangan. Kemudian selanjutnya yang ke 10 ragum. Jadi ragum ini dipergunakan untuk menjepit atau memegang benda yang akan dikerjakan agar mudah untuk mengerjakannya ya. Jadi ini diputar ya, kemudian benda kerjanya itu dijepit ya. Kalau sudah dilonggarkan kembali, ini kalau dijepit modelnya seperti ini sini. Kemudian kalau sudah tinggal diputar lagi supaya bisa ditarik keluar. Selanjutnya kikir. Jadi kikir ini berfungsi untuk menghaluskan ataupun mengurangi bagian besi atau plat dengan cara digesekkan. Ya. Kikir ini dapat dibagi menjadi beberapa macam. Pertama ada kikir persegi 4, modelnya seperti ini. Kikir setengah bulat, kemudian ada kikir bulat, tentunya bulat full ya. Kemudian kikir bujur sangkar dan kikir segitiga. Ya, gunanya untuk mengikis ya. Kemudian ada namanya pahat tangan. Jadi pahat ini digunakan untuk menghat atau menyayat benda kerja dalam keadaan dingin. Adapun jenis-jenisnya ada namanya pahat pelat tipih, pahat alur, pahat setengah bulat,
Kemudian peralatan mesin, ya tentunya peralatan mesin di sini kita bagi dua, yang lebih banyak atau umum digunakan dalam instalasi tenaga listrik. Yang pertamanya adalah gerinda, atau bahasa Inggrisnya namanya grinding machine atau mesin perkakas untuk mengasah, ya, ataupun memotong ataupun menggerus benda kerja. Ini gerinda tangan, kalau ini gerinda duduk, ya, sifatnya duduk. Jadi kita tinggal sini, kalau ini bisa digerakkan, ini pegangannya, ya, jadi bisa diatur. Kemudian mesin bor. Jadi mesin bor itu alat pembuat lubang khusus membor, alur atau perluasan dan penghalusan suatu lubang yang efisien. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua macam. Ini sifatnya portable, ya. Ini pakai baterai. Kemudian pengaturan kontrolnya, ada lampunya, bisa mengecek kalau misalnya gelap, ya bisa aktifkan senternya. Kemudian di sinilah fungsi motornya. Kemudian pengaturan maju mundurnya, forward and reverse button. Kemudian selanjutnya pengukur kedalaman, ini kalau yang pakai listrik, ya, ini khususnya, ya, seperti itu.